kabar Anda? Senang sekali Warta UKM kembali hadir di akhir pekan Anda bersama saya Garnis Geani. Selama 30 menit ke depan kami akan menyajikan beragam informasi seputar usaha kecil menengah yang telah dirangkum oleh kantor Berita Antara. Dan pemirsa, inilah Warta UKM selengkapnya. Pemirsa, berbagai peluang usaha dapat Anda kembangkan sehingga dapat menghasilkan keuntungan. Keuntungan yang tak hanya dapat Anda rasakan tapi juga orang lain rasakan. Seperti salah satunya adalah pengembangan budidaya ayam atau hewan ternak lainnya. Nah pemirsa, sebelum kita membahas tentang budidaya hewan ternak, Warta UKM akan menampilkan berbagai informasi dari berbagai daerah di Indonesia tentang pengembangan usaha kecil menengah yang masih menggunakan cara tradisional namun tetap menjadi pilihan utama bagi pelanggannya. Di tempat inilah Desi Febriani Putri bersama beberapa rekannya yang masih berstatus mahasiswi perguruan tinggi negeri di Jember, Jawa Timur, mengolah kain-kain yang sudah tak terpakai atau kain perca. Kain-kain perca yang didapatkan dari penjahit diubah menjadi boneka-boneka yang unik, lucu, dan memiliki nilai jual. Kali ini para mahasiswi tersebut memilih tema Jember Fashion Carnaval atau GFC sebagai desain boneka-bonekanya. Karena GFC merupakan ikon kota Jember. Boneka-boneka buah tangan para mahasiswi ini pun diberi nama boneka karnaval atau bokar. Sejauh ini bokar sudah dipasarkan ke berbagai daerah dan dipasarkan secara offline maupun online dengan harga antara Rp50.000 hingga Rp200.000, tergantung tingkat kesulitan dan ukurannya. Agar boneka-boneka hasil buah tangannya terus diminati dan diterima di pasaran, para mahasiswi ini pun selalu membuat desain-desain baru yang unik. Inspirasinya diambil dari adanya event GFC. Di situ kami belum menemui cenderamata khas Jember yang dapat dibawa oleh para penonton GFC, sehingga kami berinisiatif untuk membuat boneka karnaval khas Jember. Kalau idenya itu bisa berhari-hari mikirnya kan. Memadukan antara warna juga gitu ya. Warnanya biar terlihat menarik tuh pakai tema apa ya yang cocok dalam event ini, yang cocok dalam bulan ini gitu. Dari keuletannya mengubah kain-kain tak terpakai, para mahasiswi ini mampu meraup keuntungan hingga jutaan rupiah setiap bulannya, yang mereka manfaatkan untuk tambahan biaya kuliah. Dari Jember, Jawa Timur, Hamka Agung, kantor Berita Antara mewartakan. Ini adalah aktivitas sehari-hari di bengkel besi milik Abdul Tuki, warga Singojuruh, Banyuwangi, Jawa Timur, yang memproduksi berbagai jenis kerajinan pandai besi, seperti pisau, sabit, golok, dan cangkul. Bersama kedua rekan kerjanya, Abdul Tuki memproduksi golok, sabit, pisau, dan cangkul dengan cara yang masih tradisional, mulai pemanasan, pembentukan, hingga penajaman. Langkah ini dilakukan agar kualitas kerajinan sabit, parang, dan pisaunya tetap terjaga dan tetap diminati konsumen. Sistem tradisional justru dinilai dapat menghasilkan sabit, golok, dan pisau yang berkualitas. Selain jauh lebih kuat, juga lebih tajam dibanding produk impor yang diproduksi secara modern. Rata-rata para konsumen yang sudah menjadi langganan tetap bengkel besi ini lebih memilih produk buatan lokal yang dibuat secara tradisional dibanding buatan mancanegara, meskipun harganya jauh lebih murah. Harga kerajinan besi yang dihasilkan Tuki ini dijual antara Rp70.000 hingga Rp200.000, tergantung ukuran dan bahan yang digunakan. Pemesanan bisa sampai berapa, Pak?
pemesanan ini 1 hari. Ya, 1 hari ya bisa 10. Sering beli arit di sini. Sering. Kenapa Pak? Itu karena bagus atau bagaimana? Ya karena bagus, kualitasnya bagus. Harganya murah, Harganya ya ada yang 70, 75. terjangkau Pak ya. Ya. Berkat kegigihan dalam mempertahankan kualitas produk kerajinannya, Tuki mampu memasarkan sabit, golok, pisau, dan beberapa kerajinan besi lainnya hingga ke beberapa kota. Di antaranya Banggil, Pasuruan, Probolinggo, Jember, dan beberapa kota lainnya. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Hamka Agung, Kantor Berita Antara, mewartakan. Sebagian di antara Anda mungkin pernah mencicipi gurihnya ingkung ayam. Makanan yang terbuat dari ayam utuh dengan bumbu rempah komplit ini memang sejatinya cocok jika dipadukan dengan nasi gurih. Namun hal itu tidak berlaku di Desa Mangunan, Kecamatan Dringo, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Di sini, ingkung ayam dipadukan dengan tiwul, pengganti nasi yang terbuat dari singkong. Kombinasi ini semakin lengkap dengan adanya sambal dan lalapan yang mampu mengembalikan selera mereka yang menggembari masakan Jawa tempo dulu. Sehingga tidak sedikit wisatawan yang datang untuk mencicipi menu tiwul ingkung atau tiwul ayam goreng, utamanya saat musim mudik lebaran. Nah, rasanya enak, asin, dan gurih. Seneng nggak? Senang. Udah berapa? 3 kali. Jadi ingkungnya itu adalah sebagai sarana untuk memperkenalkan nasi tiwulnya tadi. Dan ternyata sangat cocok rasanya, baik rasa maupun bisa memenuhi selera konsumen juga. Kreasi tiwul ingkung kini menjadi potensi wisata kuliner baru di Bantul, khususnya di Desa Wisata Mangunan. Seperti di rumah makan ini, di mana tidak kurang dari 40 hingga 50 paket ingkung tiwul habis terjual setiap harinya. Dengan harga per paket yang dibanderol mulai 120 hingga 150 ribu rupiah. Sehingga mampu mengembalikan kejayaan desa yang sejak ratusan tahun silam menjadi sentra pembuatan tiwul dan menjadikannya sebagai bahan makanan pokok sehari-hari. Dari Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Victorianus, Kantor Berita Antara mewartakan. Pemirsa jangan kemana-mana, usai jeda berikut Warta UKM masih akan kembali dengan berbagai warta menarik lainnya. Tetaplah bersama kami.